Baik, anak-anak siswa sekolah baptis Elim dari PGTK, dari SMP, semua guru dan para murid, mari kita akan berdoa bersama-sama mengawali acara perayaan Natal kita pada tahun 2020 ini. Kita minta pimpinan Tuhan dan pertolongan serta penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur oleh karena Tuhan terus menyertai dan memimpin kami. Bahkan Tuhan sudah menghantar kami, walaupun kami semua berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, di sepanjang tahun 2020 ini kami sudah menikmati penyertaan, perlindungan dan kasih Tuhan. Hingga hari ini kami bisa ada di bulan yang terakhir dan bersama-sama merayakan Natal Kristus dalam segala sukacita dan segala pengharapan di dalam Engkau. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang mengasihi kami dan telah membuktikan kasih itu di dalam dan melalui Yesus Kristus yang datang sebagai bayi mungil di Bethlehem, tapi yang telah mengorbankan diri di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Kami datang dengan segala ucapan syukur kami. Kami datang dengan segala rasa gembira kami untuk bersama-sama beribadah dan merayakan kedatangan Kristus di Natal ini. Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang akan ambil bagian di dalam acara ini, dan memberkati juga pemberitaan firman Tuhan, supaya di dalam dan melalui Natal ini kami semakin mengenal Engkau dengan segala anugerah dan kasih-Mu bagi kami, dan semakin hidup di dalam kebenaran kehendak-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, dan pimpinlah acara perayaan Natal ini dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan terus memberkati sekolah baptis Elim dan memakai untuk menjadi alat berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo, saya Niki. Saya sekarang kelas 3 SD. Saya senang bersahabat dengan siapapun tanpa membedakan. Kebersamaan yang saya lalui sungguh membuat saya senang. Bisa memiliki sahabat dan teman-teman yang baik itu adalah impian saya. Karena kita semua sama, ciptaan Tuhan yang mulia, saling membantu, menyayangi, dan menghargai. Apalagi kita saling menjaga perasaan satu sama lain, bercanda, bergurau, dan merasakan berkat Tuhan bersama-sama. Sungguh indah di dalam kasih yang mesra. Bertemu di sekolah dengan teman-teman yang baik, guru-guru yang sabar dan menyayangi. Apalagi ketika pulang ke rumah, setiap orang pasti membutuhkan kasih sayang. Terima kasih untuk pencipta kita yang mulia. Terima kasih untuk para orang tua. Terima kasih keluargaku. Setiap orang pasti sangat menyayangi keluarganya. Begitu juga dengan saya. Tak akan mau berpisah dari satu sama lain, menjalani hidup secara bersama-sama. Tapi segalanya berubah. Entah apa yang terjadi. Segalanya berubah dalam hitungan waktu yang cepat. Saya dirumahkan untuk belajar. Tak bisa memeluk, bermain bersama sahabat dan para guru. Papa berkurang pendapatannya. Warung kecil mama ditutup. Dan nenek dijauhkan dari keramaian. Dalam tawa tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka
banjir menyongsong, kebakaran di saat yang tidak diinginkan. Banyak kehilangan, namun tidak semua menghargai kehilangan itu. Kemana saya harus mengeluh di saat semua juga merasakan yang sama? Kami jatuh, kami terpuruk, segala yang buruk menyerang. Ya, karena kesalahan kami. Kami terlalu jauh dari segala sesuatu yang benar dan bahagia. Saya sedih dan saya tahu semuanya juga akan sedih. Siapa sih yang senang dengan keadaan ini? Sudah mau selesai kisah di tahun ini. 2020 penuh dengan berbagai pencobaan. Diawali dengan bencana banjir, ternyata diakhiri dengan wabah yang sudah menelan ribuan jiwa. Ketahuilah, saya mengharapkan yang baik terjadi pada keluarga, sekolah, dan negara saya. Dengarkan jeritan hati ini. Siapa yang akan menyelamatkan kami? Siapa yang bertanggung jawab untuk semua ini? Setiap orang beriman, setiap orang percaya memiliki pengharapan dalam hidup mereka. Pengharapan itu baik adanya. Orang-orang percaya memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kita semua memiliki kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Tapi keberdosaan membuat kita semakin terpuruk dalam penderitaan. Anak-anak, orang tua, dan para guru sekalian, biarlah kita membutuhkan penyelamat dalam hidup kita. Oleh karena itu, berdoa dan berdoalah agar kasih Allah tetap menaungi kita. Telah tiba waktunya bagi kita dan khususnya domba-domba kita. Kita hanya bisa menerima karena itu untuk menghapuskan setiap dosa-dosa kita. Ya, melalui domba yang sangat terbaik ini, dari kita itu yang dikorbankan. Semoga perbuatan baik kita diterima oleh Tuhan. Apa perasaan kalian jika domba yang terbaik akan diserahkan? Saya hanya bisa menerima meskipun sesekali merasa sedih. Ya, semoga ada keajaiban di antara kita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Siapa Anda? Bagaimana kami tidak takut jika ada orang yang tiba-tiba menghampiri kami? Dia adalah malaikat. Ya, dia adalah malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Juru selamat? Siapa dia? Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa dia adalah juru selamat? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lapis dan terbaring di atas palungan. Bagaimana cara kita bisa ketemu bayi itu?
prolong. What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekarang saya tahu bahwa Tuhan lahir untuk saya dan kamu dan kita semua. Ini berita sukacita bahwa penyelamat telah hadir. Saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya tak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Dan saya percaya bahwa bayi Yesus yang lahir ke dunia adalah satu-satunya penyelamat saya dan kita semua. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsel and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells
Happy birthday Jesus, enjoy to the world. Sekarang telah lahir bagi kita seorang juru selamat yang membawa damai bagi setiap orang percaya. Mari kita sembah dan puji Dia. Hai dunia, gembiralah. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Joy to the world, the Lord has come. Let all His saints and Him. Let every heart prepare Him. In heaven and in the sea, in heaven and in the sea, in heaven and intercede. Kita akan memuji Tuhan bahasa Indonesianya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Lebih bersemangat lagi, sekali lagi kita memuji Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita sembah Dia. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Ceritakanlah tentang Yesus, ku mau dengar kisah kasih-Nya yang tulus. Oh, ku gemar Kisah hidupnya selalu segar. Ya kisah Yesus ku mau dengar. Sungguhlah kanak-kanak pun boleh datang, bermain dekat Yesus, pasti Dia ingin kulihat amalannya serta senyumnya di wajahnya. Aku ingin mengiringi Yesus Tuhan dalam perjalananku, berlambaikan kekuatan tangan kamu. Hosana Yesus Maharaja. Shalom anak-anak Baptis Elim yang diberkati Tuhan. Nama kakak Kak Eka yang akan memberitakan firman untuk acara Natal kali ini. Nah, tema yang diberi adalah Take and Give. Nah, kita siapkan Alkitab kita akan baca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kak Eka ulangi, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap,
Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Hari ini kita belajar, walaupun di masa pandemi ini, kita belajar firman Tuhan untuk menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita. Ya, kita mau ambil dari Tuhan, ambil apa? Lukas 11 ayat 9 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita mengambil ketika kita pengen sesuatu yang Tuhan kasih, kita harus respon, kita harus ambil. Butuh respon kita. Nah, apa yang kita ambil ya, yaitu anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang ini anugerah itu apa? Yaitu kelahirannya yang membawa keselamatan. Kak Eka ulangi, kita mengambil apa? Yaitu anugerah Allah yang diberikan kepada kita, yaitu kelahirannya membawa keselamatan. Nah, di depan Kak Eka ada dua, ini ya, ada dua gelas, ya. Yang pertama belum dibuka, yang kedua sudah dibuka. Nah, Kak Eka mau ngajari, kita harus memiliki respon. Seandainya Kak Eka haus nih, ya, Kak Eka haus, nah Kak Eka ambil satu dan Kak Eka minum. Tentunya tidak haus lagi, tapi yang satu tetap nggak saya buka. Apakah kalau saya nggak minum, hausnya hilang? Tentu tidak. Nah, sama. Ketika anugerah Tuhan datang kepada kita, kita harus mengambil. Dan kita harus mengalaminya. Anugerahnya itu tadi apa? Yaitu keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana supaya kita menerima keselamatan itu? Ya, kita harus mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan juru selamat kita. Bisa dibuka dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Kemudian anugerah apa lagi? Kelahirannya membawa damai sejahtera. Karena apa? Karena dia Raja Damai. Yesaya 9 ayat 10. Kelahirannya membawa damai sejahtera karena dia adalah Raja Damai. Oleh sebab itu ketika Tuhan sudah memberikan keselamatan itu kepada kita, kita harus respon. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya kepada kita, kita harus respon. Responnya bagaimana? Yaitu tadi, kita percaya, kita mengaku dengan mulut bahwa Dia adalah Tuhan. Kemudian selain take, kita juga give, berikan atau bagikan. Nah, bagikan apa? Tadi keselamatan yang sudah kita terima tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga kita harus membagikannya kepada teman kita atau membagikannya kepada keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, miliki hati untuk mengasihi teman-temanmu. Terutama teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Doakan mereka dan berkati mereka. Pasti Tuhan akan mendengar doa-doa kita. Kemudian kita akan memberikan apa lagi? Keselamatan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk teman-teman dan keluarga kita. Keluarga yang terdekat. Siapa? Papa, mama, oma, opa, adik-adik atau kakak kita. Nah, belajar mendoakan mereka. Jadikan diri kita saluran berkat bagi orang-orang terdekat kita. Terutama teman-teman kalian di sekolah. Menjadi berkat melalui apa? Apa yang kita punya.
sekarang ini banyak anak-anak yang harus disemangati khususnya untuk belajar. Karena apa? Sekolah sekarang modelnya online. Nah, anak-anak di rumah, ketika anak-anak pegang laptop mungkin, HP mungkin, ya, pakai untuk memberkati dengan tulisan-tulisan, ungkapan-ungkapan hati kita yang tulus dengan kata-kata yang memberkati. Jadi pakai hidup kita menjadi berkat. Walaupun di masa-masa sulit ini. Lewat apa? Lewat yang kita punya. Jangan mikir yang tidak punya ya. Tapi yang kita punya apa? Kita bisa mendoakan. Kita bisa mengirim sesuatu. Kita bisa posting sesuatu. Tapi yang baik dan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita memiliki uang yang lebih, kita bisa bagikan bagi teman-temanmu yang membutuhkan. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadikanlah diri kita menjadi saluran berkat. Kita tidak hanya menerima, tetapi kita juga memberi. Ya, apa yang bisa kita lakukan di masa sekarang ini? Yang pertama, tetaplah bersyukur. Walaupun sekolah online masih tetap bisa sekolah. Tetap bersyukur untuk guru-guru yang mau dan mampu mengajar kalian dengan metode-metode yang baru tentunya. Siapa yang pengen dengan masa-masa sekarang ini keluar dibatasi ya, terutama di Jakarta keluar dibatasi, kemana-mana dibatasi, sekolah dibatasi, tentunya nggak nyaman, nggak enak. Tetapi firman Tuhan mengajarkan tetaplah bersyukur. Ya, bersyukur untuk papa mama yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Ataukah aku nggak punya papa mama? Ya orang yang di sekeliling kita. Apa oma, opa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bersyukurlah untuk hal itu. Kemudian tetap taat kepada guru di sekolah. Kalau dikasih tugas, ya dikerjakan. Setelah dikerjakan, ya dikumpulkan. Tetap taat pada orang tua yang mengasuh, merawat, menjaga kita dari bayi hingga menginjak dewasa. Mari anak-anak yang diberkati Tuhan belajar. Tidak hanya kita meminta, tetapi kita belajar berbagi. Kita belajar mengasihi. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang sudah lakukan bagi kita. Nanti kita akan lihat video tentang kelahirannya yang membawa sukacita kepada gembala-gembala. Kelahirannya yang membawa damai, membawa kesukaan yang besar. Karena dia hari ini telah lahir, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, hari ini kita akan melihat hal itu. Kemudian pakai mulut kita. Bagaimana kita mau jadi berkat? Pakai mulut untuk bersyukur dan memberkati dengan kata-kata yang menghibur dan membangun. Ya, sekali lagi pakai. Kak, ini sekarang kan kita nggak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa ketemu. Iya, kita bisanya apa? Melalui medsos. Gunakan media medsos yang ada untuk memberkati. Hati-hati dengan kata-kata kita. Ya. Jangan asmuni, asal bunyi. Jadi harus menjaga jamu, jaga mulut kita. Pakai mulut untuk memberkati teman-teman yang lain. Pakai hati kita ya untuk percaya kepada Tuhan Yesus senantiasa. Karena di masa-masa sekarang ini kita harus terus tetap percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, sukacita hanya di dalam Yesus, dan kekuatan hanya di dalam Yesus. Siapa yang mampu mendengar dan menjawab doa kita? Ya hanya Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada kuasa. Pakai tangan kita untuk memberkati teman-teman. Melalui doa, melalui tulisan, melalui stiker-stiker yang baik yang kita kirimkan kepada teman-teman. Hati-hati.
belajar terus, tidak hanya mengambil anugerah yang Tuhan bagikan, tetapi beri kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadilah saluran berkat untuk teman-temanmu, bahkan mungkin untuk guru-gurumu. Ketika kamu taat, kamu sedang memberkati gurumu. Ketika kamu setia, terus belajar, kamu sedang memberkati banyak orang. Yang sukacita nggak cuma guru, yang sukacita juga orang tua. Saya yakin dan percaya orang tua sangat senang ketika anak-anak menjadi berkat. Terutama bagi mama papa menjadi anak yang taat di rumah. Yang cinta sama Tuhan. Pakai mulut untuk memuji Tuhan. Pakai mulut untuk memberkati. Dan pakai tangan untuk memberkati temanmu lewat tulisan. Kalau kita punya barang sesuatu yang berlebih, bagikan kepada temanmu. Di masa-masa sekarang ini, jangan takut dan terus jaga hidup kita supaya kita tetap sehat. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dimanapun kamu berada. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang Kak Eka akan mendoakan kalian supaya bisa melakukan firman ini. Ambil keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan jaga itu. Kemudian jadilah diri kita saluran berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa bagi anak-anak baptis Elim Tuhan, baik dari TK hingga SMA, Tuhan memberkati. Juga orang tua yang ada Tuhan memberkati, ajari kami, jadikan kami berkat bagi orang lain. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati masa depan kami, Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati kami ketika kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang terus setia belajar dan kami percaya hikmat Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Pohon terlampau
name is Suraj. Honor, love, and slay. Hey! Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Open sleigh. Making spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on an open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on an open sleigh. Ho, 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 ho. Kita telah mendengarkan kabar sukacita ini. Mari kita memuji Dia, menyembah Dia. Mewartakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Mari siarkan kabar sukacita ini. Hai, siarkan di gunung dan di bukit dimanapun jua, kita pujikan bersama-sama. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Imanku sangat takut ketika malaikat memerintahkan lahirnya Kristus Juru Selamat. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih, lahirnya Almasih. Ma, selamat Natal ya. Pak, selamat Natal ya. Nek, selamat Natal ya. Natal Niki. Apa kabar teman-teman di Natal tahun ini? Aku sedih, Mah. Semoga corona berakhir. Kalau Tuhan sudah datang untuk menebus dosa kita, berarti itulah hal terbesar yang Dia lakukan.
bisa juga kita menjadi berkat untuk orang lain. Berarti semua orang juga harus bersuka cita dong Pak? Iya, semua orang harus bersuka cita untuk Natal. Kita mengambil bagian dari kelahiran Kristus. Ini adalah kabar sukacita, maka kita juga harus merayakannya dengan sukacita. Niki bisa terlebih dahulu mulai melakukan kebaikan dari hal yang kecil, mulai dari di rumah, lalu di tetangga, ya. Candles in the window, shadow painting the ceiling, gazing at the foreglow, feeling that gingerbread feeling. Precious moment, special people, happy faces I can see. Somewhere in my memory, Christmas joys all around me, living in my memory. All of the music, all of the magic, all of the family home here with me. At Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame. And in a world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world. Christmas time. Let's say a prayer. Pray for the other one. Oh, at Christmas time it's hard
anak-anak yang telah mengikuti perayaan Natal Sekolah Baptis Elim. Biarlah Natal tahun ini membawa damai dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak murid-murid Baptis Elim. Kali ini kita merayakan Natal secara online. Mungkin membuat kita sedih karena kita tidak bisa merayakan secara tatap muka. Tapi yang penting pada saat ini perayaan Natal adalah makna Natal itu sendiri. Mungkin setiap orang punya makna Natal berbeda-beda. Tapi makna yang sesungguhnya adalah kedatangan Tuhan Yesus ke bumi itu untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan itu harus memperbarui hidup kita. Hati kita harus berubah setiap hari. Jadi Natal adalah suatu perubahan hati kita, perubahan tingkah laku kita, perubahan perkataan kita, dan semuanya harus berubah menuju suatu kebaikan. Itu makna Natal sesungguhnya. Kalau cuma perayaan, kita sedih rasanya. Kalau kemarin-kemarin perayaan Natal dirayakan bersama dan tutup tahun, jadi meriah. Tetapi saat ini memang tidak merayakan seperti itu, kita hanya online. Tetapi sekali lagi makna Natal itu ada dalam hati kita. Itu yang terpenting. Jadi perayaan tidak mengurangi sukacita di hati kita. Karena Kristus ada dalam hati kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan anak-anak, makna Natal apakah sama seperti dengan saya? Kami dari Yayasan mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Shalom. Natal tahun ini terasa berbeda dengan Natal tahun sebelum-sebelumnya. Tidak ada acara kemeriahan, tidak ada acara berkumpul-kumpul merasakan Natal bersama. Tetapi yang sama adalah semangat Natal. Jangan biarkan sukacita dan damai Natal memenuhi setiap hati kita. Mari kita terus menyebarkan damai, sukacita, dan pengharapan Natal di tahun ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur untuk kasih sejati dari Allah Bapa bagi dunia atas anugerah terindah, yaitu lahirnya Kristus ke dalam dunia. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di momen Natal ini, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Kristus di dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa merayakan perayaan Natal dalam tatap muka, tetapi tidak mengurangi sukacita Natal, karena sukacita Natal yang sejati adalah Kristus lahir ke dalam dunia ini. Kami, keluarga besar SD Baptis Elim, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, para orang tua murid, wali murid, dan juga murid-murid SMP Baptis Elim yang Ibu kasihi dalam Tuhan Yesus. Natal telah tiba. Memang saat ini, tahun ini kita merayakan sedikit berbeda, tetapi tetap makna Natal tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus lahir ke bumi supaya kita selamat. Tuhan Yesus mati disalibkan supaya kita diampuni. Tuhan Yesus bangkit naik ke surga supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki pengharapan. Rumah Bapa di surga disediakan bagi kita semua yang percaya. Itulah makna Natal. Dan ketika ada Tuhan Yesus dalam hati, damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di hidup kita, damai sejahtera dalam rumah tangga terjadi. Itu sebabnya tetap Natal ini kita beroleh damai dan sukacita Natal.
Ibu Nunu sebagai Kepala Sekolah SMP Baptis Elim mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Untuk para bapak dan ibu guru serta orang tua murid SMP Baptis Elim, kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru. Salam Natal kepada seluruh staf Sekolah Baptis Elim dan Yayasan, kepada para orang tua dan anak-anak. Memperkenalkan, saya Stuart Patience, orang tua dari Christopher di kelas 4 SD dan Jonathan di kelas 1. Terima kasih kesempatan ini untuk share beberapa kata mewakili orang tua anak SD. Kita telah melalui 1 tahun yang sangat istimewa, melalui banyak tantangan yang telah kita hadapi bersama selama tahun ini. Kita juga menerima berkat, termasuk banyak hal yang telah anak kita pelajari dengan dukungan dan pendampingan yang luar biasa dari para guru. Dibandingkan awal pandemi, waktu kita semua masih belajar untuk mengikuti sekolah online, semester ini saya melihat perkembangan yang hebat dengan video, presentasi, dan file PDF, dan guru Baptis Elim yang membimbing anak kita berjam-jam di Google Meet, hari lepas hari, untuk berbagi ilmu dan memberi semangat dan dorongan sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik selama semester ini. Kepada para guru yang telah bekerja begitu keras untuk menyiapkan dan mengadakan pelajaran online bagi anak kami, serta menunjukkan semangat, keahlian, sikap panjang sabar, dan hati untuk melayani, kami ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan selamat juga kepada anak-anak yang telah menyelesaikan PAS dan kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anak selama ini. Menjelang Natal, semoga kita semua tetap sehat dan akan sempat istirahat dan bermain, menikmati persekutuan satu dengan yang lain, dan diperkuat oleh kehadiran Immanuel, Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini. Terima kasih dan tetap semangat. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati.